sesi. Jadi saya live melalui akun hostnya, yaitu saya sendiri. Dan untuk narasumber, Dr. Daniel, spesialis obstetriksi dan ginekologi, mudah-mudahan sudah bisa join ya bareng kita di sini. Kemudian untuk topik kita hari ini, itu seperti broadcast yang sudah kita sebarkan, yaitu tentang keputihan pada kehamilan, aman nggak ya? Nah, untuk itu kita akan mengundang seorang spesialis obstetri dan ginekologi, Dr. Daniel SPOG, yang akan bergabung bersama kita di sini untuk memberikan kita pencerahan mengenai keputihan pada kehamilan. Nah, langsung dari Pulau Dewata, Bali, saya host Medicast.id, Komang Teguh Kelana, akan menginvite Dr. Daniel, spesialis obstetri dan ginekologi. Dan kita sudah japri ya dengan Dr. Daniel untuk menyiapkan satu buah minuman apa saja untuk menemani kita berbincang-bincang untuk sore hari ini. Oke, kayaknya sudah join nih Dr. Daniel. Oke, Dr. Daniel. Iya. Biasa ini koneksinya. Halo. Halo, Mam. Dr. Daniel. Bentar ya, saya cek koneksinya dulu. Oke, sudah bergabung. Nah, ini dia beliau. Dr. Nggak Daniel. kelihatan ya? Kelihatan? Oh iya, nggak kelihatan. Saya. Cak, tak ganti ini. Tak ganti, apa namanya, wifi, lupa. Oke, Dr. Daniel ini, ya sambil menunggu Dr. Daniel membenahi koneksinya. Dr. Daniel ini merupakan seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Beliau sekarang praktek di Pulau Borneo, Kalimantan. Benar ya, Dok ya? Ya, benar, Di Balikpapan. Mam. Di Balikpapan ya? Balikpapan, ya. Iya, di Balikpapan. Kenapa itu bapaknya kok di Bali? Kasihan tuh bapaknya di Bali. Udah kelihatan? Sorry ya, Belum? aku live pakai IG live pribadi. Soalnya nggak tahu kenapa dari tadi aku mau live di medicast.id itu nggak bisa-bisa. Oh, gitu. Iya. Tapi ini udah kelihatan? Belum? Ini udah kelihatan? Sudah kelihatan aku. Pas Udah, banget ini ya. Tapi, Selamat hari batik nasional ya, walaupun udah lewat tapi kita oh iya dong. kan. Iya kan? Mudah-mudahan ini yang lain pada Tapi kok aku nggak ngeliat? Kenapa? Nggak kelihatan ininya ya. Cuman kamu kelihatan ya dua ini ya, dua. Di aku cuma satu sih. Oke, it's okay. Oh iya, kenapa begitu ya? Ini aku udah dua kelihatan. Udah dua? Jadi Daniel sama saya tuh udah kelihatan di sini atau di Oh iya, handphonenya. Oke, Oke lah, Bang. Daniel, seperti biasa, narasumbernya mesti kita kerjain dulu nih sebelum kita mulai acara, ya kan? Harus tahu tagline dari medicast.id. Udah tahu belum? Atau perlu dicontohin lagi? Tunggu. Tagline ya? Apa ya tagline-nya? Medicast.id. Itu kesaktian gitu ya? Pancasila nih, Indonesia banget. Oke. Siap. Boleh. 3, 2, 1. Medicast.id. Agak-agak kurang sih soalnya baru bangun nih, Bang. Iya, kelihatan ya, baru masih separuh kayaknya, baterainya masih separuh itu, belum loading full. Iya, makanya. Gimana di Bali? Bali gimana? Kenapa? Bali aman.
Bali itu kepanjangannya bersih, aman, lestari, indah. Iya. Pengen banget ke Bali lagi. Kalau Kapan ya bisa ke Bali lagi? ya itu Instagrammu kan Bali semua itu, jalan-jalan ke Bali Iya, terus ya. itu yang lama, Rek. Udah lama Tapi kamu banget. sekarang di Bali Kapapan kan? Iya, not the real Aku Bali, bro. jadi kalau pernah ke pantai yang ada di Balikpapan itu tulisannya Hmm. Bali terus Nah, Kapapan gitu. Bali iya, benar. Itu Pantai Kemala namanya, Pantai Kemala, nah, Pantai Kemala Beach. Kemala ya. Nah, iya, Yang dekat ya, hotel itu ya kalau nggak agak-agak maksa sih, ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Nggak sebagus Bali, salah. mah. Enggak lah, semua kawasan di Indonesia itu keren-keren semua. Punya keunikan Iya, tersendiri masing-masing. Oke Daniel, gitu ya. sebelum kita Oke, ngobrol tentang materi ini ya, cerita dulu deh, kenapa sih dulu kamu ngambilnya mulut bawah? Aku mulut atas nih. Maksudnya spesialisasi objin. iya sih, Kenapa? jadi Memang eh, passionmu di sana itu gimana? enggak sih. Sebenarnya kalau passion nggak terlalu dulu tuh. Malah Mm-mm. waktu koas tuh kalau aku sih dulu nggak suka. Nggak, maksudnya kalau jaga objin tuh rasanya beban banget gitu kan. Wah, pokoknya nggak suka lah. Nah, cuman ini semua karena kesempatan sih. Adanya kesempatannya bisa sekolah waktu itu, Ah, ambilnya objin atau bedah gitu. Jadi mm-mm. udah akhirnya aku melakukan apa namanya ini kan apa namanya jajak pendapat lah gitu kan sama orang-orang puskesmas dan kebetulan yang aku tanyain kebanyakan bidan jadi mereka bilang objin aja Mm-mm. dok ngambil objin aja ya udah that's why jadi aku akhirnya ya udahlah Hmm. kita coba Jadi gitu alasan kan ternyata utamanya Tuhan karena berkati. gaulnya sama mbak-mbak bidan gitu ya. By the way, kamu udah nyiapin ini belum? Udah nyiapin minumannya belum? Oh udah di depan tenang aja aman lah Kamu minum apa minuman itu? aku Minum cuman apa kamu? minum aku cuman minum air putih aja sih seperti biasa. Oh ya, sehat sekali ya. Kalau aku air putih tapi ada jahenya. Oh Kayak gitu jalan oke oh oh, wong lawas yang ini. Ya, jadi buat Medicaster di rumah, kalau misalkan ada pertanyaan atau mempunyai permasalahan seputar obsesi dan ginekologi atau sesuai dengan topik kita keputihan pada kehamilan itu bisa join kita di kolom komen atau juga questionnya juga boleh ya. Oke, Bro Daniel, kamu memang iya asli bang Kalimantan atau kerja aja di sana? Kayaknya kalau dari marganya sih orang Batak ini ya. Ucok punya ini kayak. Wah, koneksinya Dokter Daniel. Heeh. orang nyaranin udah kesini dulu coba sambil sambil nunggu STR dulu kan STR nunggunya lama emangnya 3 bulan gitu jadi ya udah ternyata semuanya itu jadi hal-hal yang nggak pernah kita pikirkan di sini gitu udahlah Aku tahu dia 3 bulan nunggu STR itu pasti dia ngambil side job jadi penyanyi, jadi penyiar radio. Karena ketika di rumah, tahu nggak Dokter Daniel ini pintar nyanyi. Dulu juga mantan seorang penyiar radio ya 11-12 lah sama hostnya hari ini ya kan. iyalah sama-sama newscaster ya kan newscaster broadcaster newscaster tuh Gimana cita-cita aku nih? loh mang newscaster mang hmm? Oh jadi sebenarnya cita-citanya justru ini ya, justru di Iya entertain. newscaster iya tapi nggak kesampaian ya wajar apa ya ya udahlah ikutin aja jalur yang ada. Iya. Oke, kalau topik kita ini tentang keputihan pada kehamilan. Oke
Aku ini Ya, banyak yang pengen aku tanyakan karena bukan duniaku juga dan mungkin Medikasar di rumah juga pengen tahu kenapa apa hubungannya ya. keputihan sama kehamilan. Memang ada ya kasus seperti itu, Dokter Daniel. Betul, betul sekali. Ada sih, Mang. Jadi, apa Hmm. namanya, normal dan tidak normal. Ada. Jadi ada keputihan yang Hmm. normal pada kehamilan, ya, tapi ada juga yang nggak normal. Nggak normal ini yang kita harus tindak lanjuti supaya nggak terjadi komplikasi pada kehamilannya. Hmm. Kalau yang normal sama yang nggak normal itu bedanya gimana? Membedakannya gimana, bro? Jadi gini, lebih ke yang pertama gejala-gejala keputihannya. Keputihannya yang nggak normal itu Hmm. dia ada Hmm. gatal, gatal, ada Hmm. berbau juga, baunya bukan bau keputihan biasa, ya kan? Kadang berbau amis, pernah tahu kan yang ikan asin segala macam itu kan, ya kan? Atau Hmm. berbau Hmm. lain Halo lah, Dokter pokoknya. David, itu disapa sama Dek. Halo, Dek. Halo, Dr. David. Ini Seandainya teman kita bisa juga nih. bisa tiga kamera ya. Nggak bisa ya 3 kamera ya? Seandainya bisa tiga kamera, jadi video call aja. Oke, ada baunya, terus ada rasa gatal, itu yang nggak Baunya, normal. Terus, terus gatal juga. Terus itu juga warnanya beda, Mang. Jadi kalau keputihan biasa warnanya bening. Bening gitu kan, bening hmm, bening aja. hmm, Nah, ini keputihan yang tidak normal itu biasanya berwarna kekuningan, kadang hijau, kadang juga warnanya putih hmm. susu. Kayak susu apa atasnya susu itu loh. Susu basi lah gitu. Jadi warnanya Oh, juga beda. Hal itu sih yang harus diperhatikan buat ibu hamil yang lagi ngalamin kok kayaknya nggak biasa nih ya keputihannya gitu. apakah setiap kehamilan itu pasti ada gejala keputihan itu, Daniel, atau hanya beberapa kasus saja? Beberapa sih, nggak selalu ada keputihan yang nggak normal itu. Beberapa kasus. Jadi itu harus Beberapa di kasus. Oke. beberapa beberapa pasien. Hmm. Itu biasanya trimester berapa? Kelihatannya apa di awal-awal, pertengahan, atau di akhir kehamilan itu? Nah, Keputihan nah itu. itu untuk kalau keputihan itu tergantung dia dapatnya kenanya kapan gitu kan. Jadi kalau misalnya dia infeksinya kenanya kapan Hmm. dan untuk even di trimester 1 juga itu harus diobatin gitu loh. Karena kalau misalnya nggak Hmm. diobatin di trimester pertama, dia bisa mencetuskan abortus nantinya, abortus iminen dulu, ancaman keguguran, Hmm. sampai akhirnya beneran jadi keguguran gitu. Kalau misalnya nggak Wah, bahaya diobatin. juga ya. Bahaya juga ya, Daniel. Oke, dan Tuh. sebelum kita eh, membahas lebih lanjut, kalau per definisi atau penjelasan tentang keputihan itu apa sih, Daniel? Oke, kalau per definisi sih keputihan adalah suatu kondisi pada wanita yang terjadi perubahan sekret vagina yang tidak normal gitu. Hmm. Tandai dengan tadi baunya yang eh, berubah, juga ada gatal dan ada perubahan warna seperti itu. Ini sih per definisi karena keputihan juga ada Hmm. beda-beda sama penyebabnya. Ada yang namanya bakterial Nah, itu. vaginosis, ada trichomoniasis, disebabkan oleh Trichomonas Hmm. vaginalis, juga ada jamur candida. Oh, bisa karena bakteri kuman atau bisa juga dari fungi ya, dari jamur Betul. juga. Iya. Oke, Betul. etiologinya ternyata banyak banget ya. Nah, kalau mungkin Iya. biasanya kan itu kalau nggak diperhatikan atau tiba-tiba muncul itu kan kita nggak tahu, bukan kita ya. Maksudnya para wanita itu nggak tahu kalau dia mengalami keputihan atau tidak. Apalagi pada saat hamil mungkin kan agak sulit ya mengevaluasinya. Menurut kamu cara untuk men-screening, oh ini keputihan, ini bukan keputihan, itu gimana? Cara mengetahui keputihannya itu ada apa enggak itu ya paling Hmm. ini apa dipastikan gitu loh. Dia Hmm. ada hal yang tadi saya sebutin itu enggak sih? Ada Hmm. berbau apa enggak? Ada warna yang Hmm. berubah apa enggak? Hmm. Terus itu gatal enggak gitu kan? Ada gejala-gejala seperti itu enggak sih gitu. Kalau gampangnya sih gitu aja gampangannya. Jadi bukan Oh bukan iya. bukan yang biasa gitu loh.
Apa perlu dilakukan screening ke dokter obgyn, mungkin datang ke sana, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, pemeriksaan lab atau apa biasanya yang dilakukan oleh spesialis Biasa sih. kandungan? Kalau hamil kita jarang sih meriksa untuk keputihannya. Paling kita Mhm. ada darah lengkap dulu, darah biasa HB dan darah rutin ya, darah rutin HB, leukemia, trombosit, lalu juga UL urin urin lengkap itu nanti di situ bisa kelihatan tuh. Misalnya kalau misalnya bakterinya atau misalnya ada malah kalau misalnya ada nitrit, ada protein gitu, itu bisa kelihatan dari situ dari UL-nya. Hmm. Jadi Kasusnya kan banyak kalau nggak sih? kasusnya sih ada sih pasti ya sekitar 15 sampai 20% lah Mang pada kehamilan. Dari semua kehamilan ya. Iya, yang segitu. Apakah itu tiba-tiba muncul pada saat kehamilan atau ibu hamil ini memang sudah ada keputihan sebelum dia dinyatakan positif hamil gitu loh. Nah, bisa terjadi kalau dia itu terjadi sebelum kehamilan juga bisa, Mang. Jadi, even Hmm. keputihan itu nggak membuat sesuatu konsepsi itu batal terjadi itu nggak juga, gitu. Jadi bisa jadi dia udah terjadi sebelumnya, udah terpapar dulu sebelumnya, udah kena dulu, baru habis itu dia hamil itu bisa. Tapi bisa juga pas lagi hamil baru kena keputihannya, yang patologis atau yang nggak normal tadi itu bisa. Hmm. Hmm. Kalau banyaknya cairan dari keputihan ini biasanya berbeda nggak antara ibu hamil sama yang tidak hamil? Oh beda, beda Mang. Jadi kalau misalnya ibu hamil biasanya untuk keputihan normalnya jadi lebih banyak sih dibanding dengan yang biasa. Justru lebih banyak ya. Iya. Untuk trimester pertama, sebaiknya ya kalau misalkan dia sudah tahu nih ada keputihan, terus dia dinyatakan Nah, baru saja positif pada obatan pada saat usia kandungan masih sangat muda sekali. kenapa? Maaf Mang, agak putus-putus. Iya. Jadi kalau misalkan ibu hamil ini tahu kalau dia mengalami keputihan, ya kan? Tapi Hmm. dia usia kehamilannya masih sangat muda sekali, masih trimester pertama awal-awal. Apakah nggak apa-apa dilakukan pengobatan pada saat usia kandungan masih sangat muda? Nggak apa-apa. Jadi sebaiknya dilakukan pemeriksaan dulu, dipastikan dulu nih kuman penyebabnya apa. Yang tadi saya bilang, Mhm. biasanya kita periksa sih. Kalau misalnya emang keputihan itu patologis, kita periksa dulu, kita inspek dulu, terus habis itu kita lakukan pemeriksaan, ya kan? Pemeriksaan di laboratorium patologi Mhm. klinik, kita swab lah Mhm. ya ibaratnya swab vagina ya, Mhm. tapi ya bukan swab yang biasa sekarang ya, yang lagi hit sekarang ya, Swab- swab vagina. Nah, Swabnya nanti bukan di hidung ya. iya bukan, ini dari bawah, mulut bawah Di ya kan. bawah ya. Iya, 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 Jadi iya. Oke. situ Ah, dari situ kita jadi kita aman ya. bisa assess, aman aja sih, aman, seharusnya aman. Untuk kehamilan pun aman, Hmm. trimester pertama pun aman. Oke, Daniel, kamu minum dulu deh. Aku lihat ada ada pertanyaan ini Oke. dari Dokter David ini. Halo bro, bro Dek. Dok, jika keputihan tidak berbau dan tidak banyak, apakah normal pada wanita yang sudah menikah dan memiliki anak? Ya, Ya. oke. Ya, itu pertanyaannya luar biasa ya Dokter David ya. Itu benar-benar normal sih. Kalau misalnya nggak berbau, nggak banyak, nggak ada gatel, itu tuh normal sih sama buat wanita yang udah menikah dan punya anak tuh normal. Mm-mm. Makanya kadang kan pakai panty liner ya perempuan itu kayak aman, tetap 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 kering gitu kan. Hmm. Ada rekomendasi nggak ventilator yang seperti apa yang digunakan pada keputihan pada ibu hamilan? Kamu nggak ada sponsor kan? Nggak ada, nggak ada sih Bang. Aku sih nggak rekomendasiin apapun gitu lah. Semua ya. Terserah gitu loh, pakai yang mana aja yang nyaman. Yang nyaman tuh boleh lah Hmm. dipakai ya kan. Oke. Kalau pengobatannya sendiri gimana, eh, bro? Pengobatan Jadi dari keputihan pada ibu hamilan.
Gimana maksudnya? Pengobatannya itu biasanya apa aja, diapakan gitu atau diberikan obat apa saja biasanya untuk kehamilan ini? Oh gitu ya. Jadi Hmm. pengobatannya nanti tergantung, Mang. Ada beberapa obat sediaan apa namanya, suposit ya, vaginal suppositoria yang kayak peluru gitu. Ya, itu masukin Hmm. per pagi. Itu ada juga yang obat oral diminumnya ada. Jadi itu semuanya tergantung bakteri penyebabnya lagi, Mang. Tuh. Hmm. Terutama bakteri penyebabnya, untuk yang tadi saya bilang sediaan uh, pervaginam itu dia biasanya untuk Hmm. penyebab penyebab seperti Berarti, uh, bakterial vaginosis seperti itu atau jamur. berarti nunggu ini ya, nunggu hasil swabnya dulu ya, Iya biar betul. tahu apa penyebabnya, etiologinya kuman yang mana, baru dilakukan pengobatannya gitu ya. Iya Ada betul ya. sekali. Iya betul. Ini Dokter David masih nanya nih, apa bisa sembuh total? Mana ya? Bisa dihilangkan? Enggak dihilangkan secara total sih, Ah? sebenarnya dipastikan dulu nih itu beneran patologis apa enggak gitu loh. Apa nonor Hmm. benar-benar dipastikan dulu. Jadi kalau saya pengen hilang total dan ngerasa keganggu, periksa aja ke dokter kandungan terdekat. Nanti dilakukan pemeriksaan kan di apa namanya, di swab, dipastikan tuh nggak ada kuman yang tadi saya bilang gitu. Kalau misalnya aman sih, Hmm. seharusnya sih itu nggak ada masalah sih sebenarnya. Nggak ada gejala-gejala yang tadi dibilang. Kalau selama kehamilan terus terjadi keputihan ini, gimana itu? Apakah tidak membahayakan janinnya? Walaupun tadi Daniel bilang nggak bisa hilang total kan? Bagaimana untuk Hmm. kondisi itu nanti? Ya, jadi untuk ibu-ibu hamil, misalnya yang udah hamil trimester kedua, apalagi trimester kedua sih paling paling penting ya. Dia tuh kalau misalnya keputihan ini berlanjut terus, nanti dia bisa membuat apa namanya, eh, ibaratnya ancaman kelahiran preterm seperti itu. Jadi dia bisa nanti menipis mulut rahimnya lalu membuka gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya nggak diobatin bisa bikin partus prematur iminen seperti itu. Oh, jadi Dan itu bayi kan lahir lebih muda ya? iya, lahirnya prematur kan kasihan ya, preterm gitu. Sebelum ya Hmm. maksudnya belum matang juga paru-parunya. Nah, kalau yang kayak gini ini bisa dipersiapkan nggak sih? Mungkin masih program kehamilan, kemudian biar nggak terjadi keputihan pada kehamilan ini bisa dipreventif nggak sebelum program Hmm. kehamilannya ini berhasil? Gitu loh, Daniel. Sebenarnya bisa kalau misalnya orang lagi promil biasanya otomatis sih diperiksa semuanya termasuk hal itu tadi, dipastikan nggak ada infeksinya. Dan oh ya, untuk perlu diketahui juga beberapa keputihan-keputihan patologis itu infeksi disebabkan oleh infeksi menular seksual juga. Ya itu juga perlu Hmm. diketahui. Selain karena Hmm. higienitas, izin juga dari infeksi menular Hmm. seksual. Biasanya di screening dulu gitu. Jadi untuk memastikan nanti kehamilannya yang lagi direncanakan ini nggak uh, Oke. Berarti bisa ya dilakukan preventif ya, Daniel ya. Wah, koneksinya parah banget. iya kenapa ya? Ya itu. Sorry, sorry. Halo, masih terdengar Oke. kan, Daniel? Masih, Mang. Ya, kamu bisa ngasih tips atau suami-suami siaga ini untuk menjaga higienitas selama kehamilan, terutama di daerah P wanita, di Oke. bagian pribadi wanita. Baik. Jadi kalau dari aku sih sebaiknya yang pertama tuh sebenarnya jaga kebersihannya dengan selalu menggunakan misalnya celana dalam atau misalnya celana yang berwarna keringat gitu. Jadi yang tetap kering, akan Hmm. tetap kering gitu. Hmm. Pertama. Terus yang kedua, usahakan nggak usah gunakan douche douche gitu, apa pembersih
pembersih, ada kan pembersih vagina seperti itu justru malah merusak flora normal gitu loh. Nah, biasanya kadang-kadang keputihan itu juga terjadi ketika apa namanya nggak seimbang jadinya gitu loh, flora normal dengan yang patologisnya. Gitu. Jadi penggunaan Doge nggak saya sarankan sih gitu. Terus yang Berarti ketiga, enggak. kalau misalnya udah, iya, kenapa? Berarti tidak usah dimanipulasi dengan Tuh, iklan-iklan pembersih wanita gitu ya, nah, betul betul yang bagian pH kurang dari kelamin. berapa lah, pH 3,5 lah ya kan, ada dulu waktu aku kecil aku ingat banget tuh ada pH 3,5 gitu gitu kan. Pastikan pH-nya segitu kan. Terus kamu Pasti nanya, itu belum. iklan apa, mah? Gitu ya. Aku inget sih dulu sih kayaknya waktu kecil ada lah itu, nggak tahu lah. Aku inget banget Ah, terekam gitu kan. Tapi nggak tahu produknya apa. yang inisialnya R ya, inisialnya R ya. Nggak tahu. Ya 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 ya. Ah. Terus apa lagi tadi yang ketiga belum lanjut, aku potong, sorry sorry. Ya, yang Koneksinya ketiga soalnya. memastikan kalau ada yang ketiga memastikan periksa ke dokter kandungan pas ke perihal kehamilannya. Kalau misalnya selain kontrol rutin untuk kehamilan ya, kalau misalnya ada keluhan yang disebutin tadi, ada gatal, bau atau berwarna, tiga aja nih, itu disampaikan aja. Jadi biar bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan. Gitu, Bang. Hmm. Wah, ternyata ini ya sederhana sekali untuk menjaga kebersihan eh, pada bagian kewanitaan ya, Daniel ya. Eh, Terus aku mau iya, nanya nih, kan ada oke. sekarang pembersih pada bagian wanita yang mengandung povidone iodine, ya kan? Dan itu Iya. diklaim walaupun merusak flora normal di dalam organ kewanitaan, tapi dia bisa regrowth dalam 2 jam. Menurut kamu gimana tuh? Tetap nggak boleh itu? Enggak sih, kalau menurut aku sih nggak perlu ya. Nggak perlu, Hmm. soalnya dia malah justru membunuh semuanya nanti. Flora normalnya juga. Even povidone iodine. Hmm. Baik, baik, baik. Oke, oke. Ya, sambil nunggu pertanyaan ya dari Medicaster di rumah, mungkin Dokter Daniel bisa nyanyi dulu mungkin, Dok. Ini obrolan Apa sih, Bang? saya tapi harus ada Jangan, manfaatnya. boleh. Jangan ya. Ini. Harus ada manfaatnya ya. Nyanyi lagu apa? Jangan lah, Bang. Ibu hamil Malu. pada kelepek-kelepek nih kalau periksa sama dokter Daniel. Bebas deh dok, lagu apa aja dok. Satu bait aja dok, biar Medicaster di rumah tahu kalau dokter Objin itu ada yang gaul juga, ada yang multi talenta. Oh gitu ya. Oke, oke. Eh, lagu apa ya? Akhir akhir-akhir ini sih aku lagi seneng dengerin lagunya ini sih, apa namanya? eh Lagunya si, tahu lagu ini kan? Siapa? Lagu Untitled Malik. Tahu nggak? Hah? Gak apa-apa nih. Untitled aja ya. Boleh ya. Oke ya. Eh, dari mana ya bagiannya? Masa dari awal sih? Ya, apa referennya aja mungkin ya. Apa ya dari awal ya? Dari tengah-tengahnya aja ya. Eh, eh, Mungkin memang ku yang harus mengerti bila ku bukan yang ingin kau miliki. Salahkah ku bilang kau yang ada di
itulah pokoknya. Adakah di hatimu? Itulah Mang, pokoknya Mang intinya gitu lah Mang. Iya. Ah, kenapa? Lagu-lagu. Iya, title lagu nggak ada judul. Iya, bisa loh. Aduh, aduh. Mang. Iya, sinyalnya hilang-hilang ya. Halo, biasalah sinyal di Kalimantan, Mang.